Hai anak-anak SMPK Santa Maria Assumpta. Kembali lagi bersama Ibu Novi dalam pelajaran prakarya materi yang kedua ya. Minggu lalu kita telah pelajari materi yang pertama. Hari ini kita masuk pada materi yang kedua, yaitu jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, mari Ibu mengajak anak-anak semua untuk mengawali kegiatan belajar mengajar ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami anak-anak-Mu mengucap syukur karena atas berkat dan penyertaan-Mu, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, kami tetap dapat melangsungkan kegiatan belajar mengajar. Kami mohon, utuslah Roh-Mu yang kudus, terangilah akal budi kami, sehingga kami dapat memahami materi, jenis, dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Ini doa dan harapan kami Bapa, kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja menjelaskan materi jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Nah, kali ini kita akan membahas jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan kerajinan produk kerajinan terbagi menjadi dua jenis. Ingat ya bahwa jenis dan karakteristik bahan lunak ini dibagi menjadi dua jenis. Nah, apa-apa saja? Kita lihat. Yang pertama, bahan alam lunak. Nah, bahan alam lunak, Ibu perbesar ya. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang berasal dari alam sekitar seperti tumbuhan, hewan, atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Nah, maksudnya anak-anak bahwa bahan lunak alam ini merupakan bahan lunak yang benar-benar hasil dari alam. Tidak ada kombinasi ataupun dicampur dengan bahan kimia apapun. Contohnya itu anak-anak bahan lunak alam itu misalnya bahan lunak alam dari tanah liat. Nah, tanah liat ini benar-benar bahan alam lunak yang berasal dari alam ya. Kira-kira tanah liat itu seperti apa ya? Nah, tanah liat itu yang memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya warna natural tanah. Natural artinya tanpa campuran ya, alami. Yaitu anak-anak pasti sudah pernah lihat tanah liat ya, yaitu warnanya coklat. Ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna coklat muda, ada yang coklat tua, dan ada juga yang coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Nah, setiap warna bergantung pada kandungan dari masing-masing tanah tersebut. Tanah yang mengandung
kaolin lebih banyak, maka akan berwarna lebih putih. Stofware ada lebih kalau yang mengandung tanah yang mengandung stony ware itu tanah liatnya lebih berwarna kehitaman atau keabu-abuan. Sedangkan tanah yang mengandung Athenware, nah dia lebih kelihatan coklat kemerahan. Itu tanah liat ya. Nah, tanah liat stoneware memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius. Sedangkan Athenware hanya sampai 900 derajat Celcius. Intinya di sini bahan lunak alam dari tanah liat ini dia memiliki macam-macam warna. Nah, macam-macam warna itu tergantung dari kandungan kaloin yang berada dalam tanah tersebut. Oke. Kita lanjut, yaitu yang kedua kulit. Nah, ini kulit ini bisa lebih banyak berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat maupun krim sesuai dengan hewan yang dikuliti. Jadi misalnya kalau mau pakai kulit domba berarti warna kulitnya putih dan lain sebagainya. Kemudian getah nyatu ya. Getah nyatu ini merupakan satu pohonnya sangat indah yang cuma berada di Kalimantan Tengah. Di daerah lain pohon nyatu ini tidak ada. Nah, pohon nyatu ini yang biasa dipakainya yaitu depung getah. Nah, getah nyatu ini berwarna putih. Dia berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Warna natural artinya warna putihnya lebih alami. Nah, jika ingin dibentuk, getah ini harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Elastis itu indah ya. Lanjut. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Maka pembentukan kerajinan kalau pakai getah nyatu ini pada saat dipanaskan yang masih lunak itu dibentuk sudah. Kalau sudah mengeras sulit untuk dibentuk. Kemudian bubur tisu ya. Bubur tisu ini merupakan salah satu kerajinan ya yang sering dibuat untuk kita orang NTT. Kebanyakan menggunakan bubur tisu ini. Bubur tisu ini merupakan satu kerajinan yang dibuat dari tisu maupun kertas-kertas, baik kertas dari buku maupun koran yang akan dikecil-kecilkan. Pertama akan digunting dan dicampur dengan air sehingga berbentuk seperti bubur. Nah, Ibu kasih contoh salah satu bahan alam lunak dari bubur tisu ya. Cara pembuatannya. Nah, yang pertama, siapkan kertas bekas, misalnya kertas tisu atau kertas-kertas yang lain.
seperti kertas koran. Nah, kemudian robek atau gunting menjadi potongan-potongan kecil atau lembut. Yang kedua, masukkan potongan kertas ke dalam baskom atau ember plastik. Kemudian, siram dengan air hangat. Yang ketiga, masukkan 1 sendok teh garam, sebab garam itu bermanfaat untuk menghindarkan kertas menjadi busuk. Lanjut, potongan kertas yang telah direndam dan diberi garam ini didiamkan selama 1-2 hari hingga menjadi lunak. Yang kelima, 2 hari kemudian atau setelah kertas menjadi lunak dan hancur, saring menggunakan kain atau dapat menggunakan kain lap yang pori-porinya besar. Maksudnya yang kain yang tipis ya, sehingga dapat disaring. Nah, keempat, tepi kain disatukan dan pelintir hingga air akan terpisah dari ampasnya. Pelintir artinya diramas ya, supaya dapat terpisah antara air dan ampas dari kertas yang telah direndam tadi. Lanjut, nah, setelah itu buang air perasan kertas, kemudian masukkan kembali potongan-potongan kertas-kertas yang sudah diperas air ke dalam wadah dan ramas-ramas hingga hancur. Tambahkan sedikit air ketika meramasnya. Yang keempat, buat larutan pasta dengan mencampur 2 sendok makan tepung kanji dengan air secukupnya. Apabila pasta terasa terlalu cair, penggunaan tepung kanji dapat ditambah. Yang ke-8, campur adonan kertas dengan larutan pasta, remas-remas hingga tercampur merata dan didapat adonan bubur. Kertas yang liat sehingga mudah untuk dibentuk. Nah, itu kurang lebih salah satu langkah dalam pembuatan bahan lunak yang berasal dari alam ya. Ibu ambil contoh satu saja ya. Nah, kita lanjut lagi di materi. Bahan lunak buatan ya. Nah, bahan lunak buatan ini tentunya berbeda dengan bahan alam lunak. Kalau bahan alam lunak artinya bahan-bahannya benar-benar berasal dari alam tanpa campuran apapun. Sedangkan bahan lunak buatan itu artinya bahan lunak buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya bukan asli dari alam. Ingat, bukan asli dari alam. Nah, dengan maksud mendapat efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Nah, jadi anak-anak sudah paham ya, kalau bahan lunak buatan artinya bahan lunak itu dibuat dengan campuran bahan kimia tertentu sehingga bahannya tuh mudah lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contohnya itu seperti apa-apa saja ya. Nah, contohnya itu yang pertama itu berupa polymer clay. Nah, polymer clay itu dia seperti PlayStation. Anak-anak sudah pernah lihat ya pasti. Waktu kecil sering main kerajinan itu, membentuk
membentuk sebuah kerajinan sesuai dengan keinginan yang anak-anak mau, misalnya boneka, rumah, dan sebagainya. Nah, polymer clay ini memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang kedua, yang membedakan hanya pada polymer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisine dia mengandung minyak. Nah, pada saat pengeringan, polymer clay dapat mengeras, sedangkan plastisine tetap seperti semula. Nah, yang kedua adalah gips ya. Nah, anak-anak, wujud bahan gips adalah bubuk. Dia bentuknya bubuk, dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarna gips biasanya setelah produk jadi. Produk kerajinan sudah jadi, baru pewarnaannya tuh dari belakang. Dan kekurangan dari gips ini, gips itu mudah pecah, sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Oke, kita lihat lagi fiberglass. Nah, fiberglass ini dia memiliki strukturnya cair. Dan jika mengering, dia akan mengeras. Nah, fiberglass ini juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Artinya dia masih lunak atau masih setengah mengeras, langsung dibentuk satu kerajinan sesuai dengan kebutuhan yang diminta. Nah, kerajinan ini dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Dicetak atau dicor, secara otomatis dia harus memiliki cetakan ya. Yang keempat, campurannya adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Katalis itu merupakan salah satu campuran kimia yang sering digunakan untuk membuat suatu kerajinan, terutama kerajinan fiberglass ini, dia dapat mengeras. Oke, lanjut ya. Lilin pasti anak-anak sudah tahu ya. Sabun juga ya, sabun secara otomatis dia berwujud padat ya, sehingga dapat langsung diukir saat padat. Kalau sabun ini nih lebih banyak digunakan orang-orang untuk menggunakan teknik mengukir suatu karya. Selain itu juga sabun juga dapat pula diparut atau dihaluskan, kemudian didiamkan dan dikeraskan dan diberikan pewarna sehingga dapat membuat adonan. Dari adonan itu dibuat suatu kreativitas. Oke anak-anak, itu sedikit penjelasan ya dari jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Nah, di sini Ibu memberikan kepada anak tugas. Tugas ini adalah tugas kelompok. Nanti Ibu akan menuliskan nama-nama kelompok pada aplikasi Classroom ya. Anak-anak bisa melihat nama-nama kelompok, dan di situ anak-anak dapat mengerjakan tugas. Tugasnya yaitu jelaskan dan sertai dengan gambar contoh bahan lunak alam tanah liat, kulit,
getah nyatu, dan bubur tisu. Maksudnya begini, anak-anak yang pertama jelaskan tanah liat itu apa, pengertian dari tanah liat. Kemudian tadi warna dari tanah liat itu seperti apa-apa saja. Nah, warnanya dipengaruhi oleh apa-apa saja. Itu anak-anak jelaskan ya, secara khusus, lebih detail. Nah, setelah jelaskan, anak-anak bisa menampilkan gambar dari tanah liat dan hasil kerajinan dari tanah liat. Itu contoh ya, contoh dari tanah liat. Kulit, getah nyatu, dan bubur tisu pun demikian. Yang kedua, anak-anak juga mencari gambar dan contoh dari bahan lunak buatan seperti polymer clay, gips, dan ini yang ibu sebutkan, lilin, sabun, dan parafin. Anak-anak pertama jelaskan, setelah itu diberikan gambar dan hasil dari kreativitas. Misalnya gips ya, anak-anak menjelaskan gips adalah, setelah itu anak-anak memberikan gambar dari gips dan hasil karya yang dibuat dari gips. Nah, tugas ini anak-anak nanti dibuatnya tuh PowerPoint. Anak-anak nanti presentasi pada saat pertemuan melalui aplikasi Google Meet. Mungkin penjelasan ibu sampai di sini. Catatan dari ibu, jangan lupa mengerjakan tugas ini, karena tugas ini minggu depan akan dipresentasikan. Sebelum tutup pembelajaran, ibu minta anak-anak untuk berdoa masing-masing ya. Sekian dan terima kasih. Goodbye.